Saya punya sesuatu yang sangat menarik untuk dibagikan kepada Anda tentang tremor. Saya menemukan sesuatu yang cukup memikat. Seringkali tremor salah didiagnosis sebagai Parkinson, padahal Anda tidak harus menderita Parkinson untuk mengalami tremor. Ada jenis tremor yang disebut tremor sentral, yang cenderung makin progresif menjadi masalah lebih besar seiring waktu dan memburuk saat Anda bergerak, berbeda dengan tremor saat istirahat ketika Anda diam, namun tremor tetap terjadi. Saya mendapati penulis pola ini adalah seorang ahli saraf, jadi jelas ia memahami sesuatu tentang tremor. Lalu saya mempelajarinya dan menemukan hal menarik yang akan saya bagikan. Jika Anda mengonsumsi dosis tinggi vitamin B2 dan dosis tinggi koenzim Q10, tampaknya Anda dapat sangat memperbaiki gejala ini. Namun dalam dokumen itu, saya tidak menemukan mekanisme mengapa hal tersebut dapat membantu seseorang. Jadi, itu baru permulaan riset saya di bidang ini. Saya pun menelusurinya secara mendalam, dan saya menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. Saya menemukan mekanisme mengapa dua nutrisi ini bekerja, serta berapa jumlah yang perlu Anda konsumsi untuk menghasilkan efek positif. Ada korelasi kuat antara penyakit mitokondria. Mitokondria adalah pusat energi tubuh dan gangguan gerak. Sistem saraf Anda memerlukan energi yang sangat besar, sehingga membutuhkan mitokondria yang sangat sehat. Ketika seseorang mengalami penyakit atau patologi neurodegeneratif atau yang terkait, biasanya akan ada disfungsi pada mitokondria. Maka pertanyaannya, apa hubungan vitamin B2 dan koenzim Q10 dengan mitokondria? Banyak sekali. Mitokondria bertugas mengubah makanan menjadi energi, yaitu ATP. ATP itu seperti baterai. Dalam proses menguraikan makanan menjadi energi, ada senyawa seperti pembawa di lini perakitan yang mengekstrak energi dari makanan. Senyawa ini mengekstrak elektron dan membantu membawa elektron melalui lini perakitan tersebut. Dengan demikian, baik koenzim Q10 maupun B2 sangat penting bagi pembawa elektron itu. Nama pembawa ini disebut FAD. Yang menarik tentang FAD adalah tidak banyak orang membicarakannya, sementara banyak orang membicarakan NAD. Itu bahkan bisa didapat sebagai suplemen. Dan itu membantu mitokondria bekerja lebih baik. Itu baik untuk anti penuaan, baik untuk memperbaiki mitokondria, baik untuk memberi Anda energi, baik untuk banyak hal. Dan orang-orang sering mengonsumsi NAD. Prekursornya adalah vitamin B3, tetapi FAD ini membutuhkan vitamin B2. Kemudian, jika Anda menelusuri lebih dalam, apa sebenarnya yang dilakukan vitamin B2 selain membantu mitokondria bekerja lebih baik, itu sangat berkaitan dengan mendukung asam lemak, yaitu membran di sekitar sistem saraf yang disebut selubung mielin. Ketika seseorang sangat kekurangan B2, mereka mengalami berbagai masalah neurodegeneratif. Mereka mengalami neuropati, mengalami pembengkakan pada sistem saraf, mulai kehilangan selubung mielin di sekitar sistem saraf. Kondisi lainnya disebut MS. Mereka bisa memiliki refleks yang berlebihan dan juga dapat mengalami demensia. Jika Anda pernah mendengar tentang defisiensi B2 dan dampaknya, seringkali orang mengaitkan konsumsi B2 untuk sakit kepala migrain dan sejenisnya. Namun, segala hal yang bersifat neurologis merupakan alasan lain untuk mengonsumsinya. Vitamin B2 ini merupakan prekursor yang membantu melindungi mitokondria. Itulah mengapa vitamin B2 diperlukan untuk membantu mengoreksi tremor. Lalu bagaimana dengan koenzim Q10? Koenzim Q10 melakukan hal yang sama dan membantu mengangkut elektron-elektron ini, membantu membangun baterai, dan membantu menghasilkan lebih banyak energi di mitokondria. Namun, saat seseorang mengonsumsi obat seperti statin, yaitu obat yang menghambat kolesterol, mereka akan mengalami kekurangan koenzim Q10, dan mereka akan mengalami berbagai gejala neurologis dan muskular karenanya. Jadi, jika seseorang mengonsumsi statin, sebaiknya ia juga mengonsumsi koenzim Q10. Karena jika tidak, mereka akan mengalami banyak efek samping. Namun yang saya lakukan adalah menelusuri secara mendalam semua efek samping dari statin dan coba tebak gejala lain apa yang saya temukan akibat penggunaan statin. Tremor. Inilah yang ingin Anda coba lakukan. Setelah Anda mencobanya, silakan beri komentar di bawah dan beritahu saya bagaimana hasilnya. Anda akan mengonsumsi vitamin B2 dalam dosis tinggi. Saya merekomendasikan sekitar 800 mg per hari.
bagi menjadi 2 dosis, 400 pada pagi hari dan 400 sebelum Anda tidur. Bagaimana dengan koenzim Q10? Saya juga merekomendasikan dosis yang lebih tinggi. Targetkan 1000 mg per hari, bisa 500 pada pagi hari dan 500 pada sore hari. Jadi, silakan coba itu dan tinggalkan komentar di bawah. Kita juga ingin membahas pola makan yang sebenarnya mungkin sejak awal membuat Anda kekurangan dan mengetahui tepatnya apa yang harus dimakan untuk memperkuat tubuh Anda dengan semua nutrisi yang tepat. Saya menaruh video itu di sini. Silakan tonton.